yang diputuskan atasnya pada hari kiamat. Yang akan pada hari kiamat kita ini dihitung oleh Allah Ta'ala amal-amal kebaikan dan amal-amal kejahatan, dihitung kemudian ditimbang. Sebagaimana bila kita mengatakan orang mati oleh Tuhan lalu diberikan teladan saja, wa'lam annal mauta haqq wa anna nuzulal qabri haqq wa annal hisaba haqq. Apa artinya? Ketahui olehmu wahai orang yang mati, sesungguhnya mati itu mujur, ada cacatan. Wa anna nuzulul qabri haqq, bertempat dalam lubang kubur itu mujur. Kemudian lagi wa annal mizana haqq, ketimbang karena amal baik amal kejahatan mujur. Kemudian lagi wa annal hisaba haqq, dihitung, jadi ditimbang, dihitung pulang. Karena dihitung itu bisa aja banyak kebaikan misalnya atau banyak kejahatan, dikit kebaikan kemudian ditimbang sekalinya, kembali ditimbang banyak kebaikan daripada kejahatan. Itu jadi akan ditimbang lawan dihisab. Karena hitungan itu bisa aja banyak kejahatan misalnya dikit kebaikan, sekalinya kembali ditimbang harus banyak kebaikan pada kejahatan, bisa itu. Oleh karena itu supaya adil, ditimbang kemudian dihitung. Kemudian sembahyangnya tuh kita sembahyang berjamaah kalau sembahyang sama di rumah, sembahyang juga. Tapi sembahyang sama balasannya satu aja. Kemudian sembahyang berjamaah balasannya 27. Kan? Namun dihitung kan sekali, jangan sembahyang satu balasannya dihitung, tapi balik timbang sekalinya harus 27 baliknya naik tetap. Itu anu kan ada perbandingan. Itu pulang hadir majelis ilmu sekali, ya, dihitung sekali aja. Sekali itu ceritanya, ya. Sekali itu bertimbang apa? Sekali timbang haram pahalanya sama lawan 1.000 impor, sama lawan 1.000 kali sembahyang ya, atau 1.000 rakaat sekali hadir. Itu tidak akan ditimbang lawan dihitung. Jadi hari kiamat karena nang pendahuluan dihitung. Awal nas yuqda alaihi yaumil qiyamah rajulun, seseorang ustushhida, mati syahid namanya. Orang mati syahid. Ya, orang mati syahid dibunuh. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang bihi dengan dia. Fa'arrafahu, maka memperkenalkan akan dia oleh Allah ni'matahu, akan ni'mat-ni'matnya. Jadi ditampaikan ni'mat-ni'matnya dari Allah. Fa'arafahu, maka mengenali akan dia wujud itu nikmat pemberian Allah. Fa'arafaha, maka kenali akan dia. Qala, berfirman Allah, fama amilta biha, maka apa yang engkau kerjakan padanya? Nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberi kepada engkau kasih kebanyakan. Apa yang kamu gawe? Fama amilta biha, ya Allah, apa yang engkau kerja padanya? Nikmat yang sebanyakan. Qala, berkata orang namati syahid tadi, qataltu bika, aku perang
pada jalan engkau. Aku berperang pada jalan engkau. Hatta stashhadtu, sehingga aku mati syahid. Sehingga aku mati syahid. Qala, berfirman Allah, kadzabta ya Allah, dusta engkau. Dusta engkau ya Allah Ta'ala. Walakinnaka, akan tetapi engkau, qatalta, engkau berperang, liyuqala, supaya dipadahkan orang, jariun, pemberani. Supaya dipadahkan orang itu pemberani. Tawai perang di muka. Jariun ay syuja'un, pemberani. Itu jadinya perang supaya pemberani, dipadahkan orang pemberani. Jadi ujar Allah Ta'ala, faqadatilah, maka sungguh dikata orang, iya sudah kalau ada di dunia padahkan orang, oh siang itu di waktu harap benar perang, dipuji orang, sudah dipuji orang, artinya balasannya sudah. Ada ingat bahwa jadi akan berani itu siapa? Memberi Allah. Jadi akan kau perang siapa? Mengawalkan Allah. Ada ingat? Terjadi. Jangan ada ingat ya. Betapa berada kan? Bahwa jangan terjadi itu jangan ya. Itu orang akan ingat. Bukan pada ingat kegilaan, kadang ada ingat Allah Ta'ala itu jangan. Ada ingat lawan Allah Ta'ala. Itu aja. Sudah kalau Allah Ta'ala kan pengalaman engkau semua di dunia, pengalaman pemberani, jaga. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan orang dia bihi dengan dia. Lalu Allah Ta'ala nyuruh, ya Allah Ta'ala angkat, tangkap. Payus hafu ala wajhihi, maka diserengkapkan atas mukanya. Jadi boleh muka, boleh tangkap, muncul dari muka kayak itu. Payus hafu ala wajhihi, hatta ulqiya, sehingga dilontarkan dia fitnah dalam neraka. Padahal orangnya mati syahid, berjuang. Cuma niatnya ada pas. Nah itu. Di mana niat itu ya di hati. Di hati niatnya itu di hati niatnya. Dan kita kadang kala menganggap niat yang bagus, tapi kada belajar, kadang kala membuangi niat yang kada bagus itu kadang kala. Kada belajar, ada kawan. Kayaknya namaran iblis ini dan nafsu itu bakawan berdua. Nafsu, iblis bakawan berdua. Sedangkan nafsu hendaknya diolong kita pada sing jauhan. Lawan Allah Ta'ala itu jauhan ibadah nafsu. Kalau kesannya bakawan lawan iblis. Makanya kita menggawe kebaikan itu ya, bila ditunda lain tak ceritanya. Bila ditunda lain ceritanya. Kita hendak menggawe kebaikan ya. Itu terlambat sedikit dah. Nah, lain tak? Lain. Nah itu kebaikannya. Anak bangun kosong-kosong ya lah aja ya. Kosong-kosong bikin aja panang-panang yang ada aja. Kasihan yang jaga-jaga. Itu siapa jaga-jaga? Dia bisa bakar iblis nih malu, membojok merayu. Memang begitunya bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk menyesatkan umat manusia itu sumpahnya. Muka belakang kiri kanan
digabungnya benar supaya manusia ini mengawal manusia itu aja tujuannya sebutin supaya bersama-samanya masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala, karena bila Allah Ta'ala menolong jangan aja wala taqirni ila gairika tarfata aini, janganlah kalian serahkan awak ulun ke kurang yang lain selain engkau, sekajap mata jangan. Kalau ya anak bararan, wah udah biar ada Allah Ta'ala menolong tak kau aja mampu diri seorang ini, jangan bararan, jangan bararan. Lamun kada Allah Ta'ala menjagakan ada kawan. Nah lalu ulang perang lagi pada orang perang fisabilillah, tapi niatnya supaya dipadakan orang ini pemberani. Bapaknya ini kan aku berperang karena Allah. Jadi Allah Ta'ala dusta engkau berperang semalam supaya dipadakan orang ikan itu pemberani. Nah sudah, kalau diberi orang sama di dunia, bahkan diberi orang piagam dan lain sebagainya, tanda jasa ya, tanda jasa. Inilah orang-orang yang pemberani. Ya, memang itu niatnya. Faqad qila summa amara bihi fa yushabu ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun, dan seorang laki-laki lagi ada pulang ta'allama al-ilma, belajar akan ilmu, belajar ilmu, wa 'allamahu, dan melajari akan dia. Nah, jadi guru, belajar ilmu kemudian jadi guru. Wa qara'al Qur'ana, dan baca akan Quran. Alif benar ya. Belajar ilmu kemudian mengajari orang pulang, kemudian baca Quran. Ma'utiya bihi, maka didatangkan orang bihi dengan dia. Fa'arrabahu ni'matahu, maka memperkenalkan ya Allah akan dia ni'matahu, akan nikmat-nikmatnya. Lalu Allah Ta'ala menampaikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita yang benar. Cuma kita tidak sadar. Ada sadar. Nah kerasaan duit yang disebutin, duit bila banyak mudah, wah luar biasa, rasa nikmatnya luar biasa. Padahal sebanyakan nikmat Allah Ta'ala itu cuma ada tidak seakan. Nah ada tidak sadar, lalu mana merasa pada tahu bahwa itu nikmat. Nangan dirasakan pada si banyakan nyaman behinak, ya kan? Nyaman behinak, dua bahasa semaan, ya. Nangan jerujuhan hidung itu, ya kan? Nampak tunduk, apalagi masih tanam, lucut. Hanya kerasaan bahwa itu nikmat, nyaman badan itu nah behinak. Laginya, kada perasaan bahwa sudah didapat itu hanya itu dah. Pantasnya Allah Ta'ala kepada akan wa in ta'udu ni'mat Allah la tusuha. Andai kata kamu menghitung nikmat Allah Ta'ala, ada kamu hitung, ada kawan, ada kawan, sudah pada Allah Ta'ala, ada kamu hitung. Cuma kita ada merasa, lalu karena ada merasa, lalu kada mau bersyukur. Ada merasa, ada sakit gigi dah, jangan jauh. Bercoba sakit gigi, apa aja kada mau makan, sakit gigi, nyaman. Kada sakit gigi, nyaman baru mau makan apa aja, antuk. Nikmat Allah Ta'ala, nyaman. Pas tampain ta'udu ni'mat Allah la tusuha. Lalu Allah Ta'ala menampaikan nikmat-nikmat yang diberi Allah Ta'ala bahari.
Fa'arabaha maka kenal ya akan dia muncul nikmat Allah Ta'ala. Fa'arabaha maka kenal ya akan dia muncul. Artinya Allah Ta'ala memberi nikmatnya seperti ini. Qala berfirman Allah, "Fama amilna biha," maka apa yang engkau kerjakan padanya nikmat Allah Ta'ala sangat banyak kan apa mereka gawe? Qala berkata ya, ta'allamtul ilma, ulun belajar ilmu, wa 'allamtuhu dan aku ajarkan akan dia. Ulun ya Allah belajar ilmu, kemudian ulun ajarkan ilmu itu pulang. Wa qara'tu fika dan aku membaca karena engkau Al-Qur'an Al-Qur'an, baca Quran pulang lillahi ta'ala karena engkau. Itu ketika hari kiamat kepada sudah dalam hisab dan pertimbangan. Jangan tadi nang pada hulu hisab tadi orang mati syahid, kemudian orang orang alim, ya kan? Lalu takut nih oleh Allah Ta'ala. Lalu ibadah, ulun artinya belajar ilmu, kemudian ulun ajarkan pulang, kemudian ulun baca Quran karena engkau. Qala berfirman Allah, kadzabta dusta engkau. Padahal Allah Ta'ala dusta engkau ya Allah Ta'ala. Walakin maka akan tetapi engkau ta'allamta, engkau belajar liyuqala supaya dikata orang huwa alim, ia orang yang alim. Itu niatnya supaya daripada orang punya itu bah tidak lagi tukang. Nah, yang paling alim padanya itu niatnya. Wa qara'tal Qur'ana dan engkau baca Quran liyuqala huwa qari'un. Kenapa baca Quran? Supaya orang ini pada ngomong qari. Tidak ada tukang di kampung ini yang bagusnya pada udah baca Quran. Nah, itu niatnya, ya kan? Itu niatnya. Maka sungguh dikata orang ya sudah, artinya wah di kampung itu udah ada tuh kampung kari ini semua orang. Nah jadi nyawa manda kano kayaknya di kampung kari sudah ya. Papa tuh kira Allah Ta'ala sudah dipadakan alim orangnya jadi guru ya, baca Quran haram. Cuma dia salah. Ya, yang kita belajar di ta'limul muta'allim semalam, ya kan? Nah, itu ta'limul muta'allim itu melajari cara orang belajar supaya jangan salah, mandang niat. Ibarat niat semalam, ya. Kam min amalin yusawwiru min amalil akhirah. Disuin niat berapa banyak daripada amalan yang dirupakan dengan amal-amal akhirat. Dengan sebab salah niat jadilah ia daripada amal dunia. Artinya ada pahalanya. Ya ini Allah Ta'ala mengatakan ketika hari kiamat karena ujar Allah Ta'ala ikam dusta. Niat ikam ketika belajar ilmu, ketika ikam baca Quran, niat ikam apa? Ikam dusta. Itu ketahuannya jenak. Hadis Abu Hurairah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala kadang mandang
rupa-rupa kamu. Jadi muha adalah kan dosa diperhatikan. Allah Ta'ala kadang mandang muha. Cuma lah diberi Allah Ta'ala mas alhamdulillah. Ada mas alhamdulillah dua. Semuaan ada semuaan ada hikmah di balik semua itu ada hikmah. Cuma kita kadang ngerti. Kita kadang ngerti semuaan ada hikmahnya. Ada hikmahnya semuaan. Cuma kita kadang ngerti. Lalu macam-macam untung. Macam-macam untung terhadap Allah Ta'ala, terhadap gawian Allah Ta'ala. Muhammad ada minta dua Allah, ada Allah Ta'ala. Balik. Ada bagus, ada berkehendak dua Allah Ta'ala. Bikin. Oleh karena itu Rasulullah memberikan batasan la tahkir mandunak walikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghinakan kepada seseorang karena tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Jadi jangan saling menghina. Kababil mar'i ayah kira akahul musliman. Cukup dosa untuk seseorang kalau ingin masuk neraka menghinakan saudaranya Islam. Cukup dosa kalau Anda masuk neraka, apalagi tambah-tambah yang lainnya belum begini. Menghinakan saudaranya yang Islam. Artinya saudara-saudara sesama saudara saling menghina, menjelek-jelekan, dosanya besar. Lalu ujar Allah Ta'ala, kadang-kadang mustahil, walakinnaka akan tetapi engkau ta'allamta, engkau belajar liyuqala supaya dikata orang huwa alimun, ia orang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau baca Quran liyuqala huwa qari'un, ia itu qari'. Faqad qila, maka sungguh sudah dikata orang ia. Dah keluarnya di dunia dapat faqad qila. Bisa sudah orang alim, qari' orangnya masuk neraka dua. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan orang bihi dengan dia. Mayushafu ala walihi, maka disangkamkan orang dia atas mukanya. Tangkap batisnya, tunjul ke dalam neraka. Kenapa? Kita tadi niatnya kada bagus. Niat kada bagus. Jadi Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah Ta'ala memandang, dipandang Allah Ta'ala itu hati. Apa niatnya? Apa niatnya? Hatta ulqiya finnar, sehingga dilontarkan orang yang finnar ke dalam neraka. Orang alim, qari orangnya. Karena niatnya ada bagus. Di mana kadang niat Anda niat di hati. Di hati. Karena niatnya ada bagus, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, namun sudah kita tahu tentang ini, lalu kita berusaha supaya niat kita itu bagus. Kemudian lagi warajulun wasallallahu alaihi, dan seseorang telah meluaskan oleh Allah Ta'ala atasnya. Artinya sugih, orangnya sugih. Wa'adahu min asnafil mal, dan memberikan dia akan dia daripada berbagai macam harta. Banyak harta. Batu bara, emas, intan, barang antik, semua larang-larang. Apa aja harta.
Wa'tahu min asnafil mal, dan berikan dia akan dia daripada berbagai macam harta. Kullihi, seluruhnya, ngapa aja harta dibayarkan olehnya. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang yang bihi dengan dia. Lalu laki-laki tadi dihadapkan lawan kehadapan Allah. Lalu didatangkan ke hadapan Allah karena untuk ditimbang dan dihitung. Fa'arrafahu, fa'urrifahu, maka diperkenalkan orang, atau fa'arrafahu, maka memperkenalkan dia akan dia ni'amahu, akan ni'mat-ni'matnya, tanpa yang akan diputarakan namanya plus-plusnya diputarakan. Plus-plus kalian kan semuaan harta-harta menggariakan namanya itu apa-apa ada. Kalian kan Fa'arafaha, maka kenal yang ada itu ampun ulun, bergariakan ulun. Qala, berfirman Allah, pama'amilta, maka apa nah ikam gawe, maka harta sebanyakan di balik itu apa nah ikam gawe, harta sebanyakan apa digawe. Qala, berkata ia, ma taraktu min sabilin, tidaklah aku meninggalkan daripada jalan. Tuhibbu ayyun biha, engkau suka bahwa aku memberikan padanya. Laka, karena engkau. Artinya bila ada orang minta ulah hari, ulah jembatan, ulah jalanan, ulah langgar, ulah masjid, ulah sekolahan, apa aja dalam kebaikan nampian suka ulun bari semuaan. Banyak visi itu Pak, banyak visi ulun bari semuaan karena engkau, ujar Sirajul Tani. Allah, berfirman Allah Ta'ala, kadabta, engkau dusta. Kadabta, ya Allah Ta'ala, engkau dusta. Walakin maka akan tetapi engkau fa'alta, engkau memperbuat, liyuqala, supaya dikata orang, huwa jawadun, ia sangat pemurah. Itu aja. Dusta ya Allah Ta'ala engkau. Bebari-bari itu karena lillahi ta'ala dusta. Ikan pebari-bari itu supaya ini kampung yang paling pemurah pedenya, itu mau dicari. Ikan lama hendak kayaknya, lama hendak minta bantuan kayaknya, ya pasti barinya, wah ini tuh pemurah benar, itu aja. Nah dicari, artinya supaya dipadahkan orang pemurah. Faqad qila ya Allah Ta'ala, maka sungguh dikatakan orang dia. Sudah, artinya dipadahkan orang, gak ada lagi yang pemurah kecuali sidin itu. Nah, sudah, orang kampung kenal beratan sekampungan, bahkan se-provinsi atau se-Kalimantan misalnya tahu bahwa sidin itu pemurah. Itu aja yang dicari, bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala. Faqad qila, ujar Allah. Summa umira bihi, kemudian disuruh orang yang bihi dengan dia, fayushabu ala wajhihi, maka diserungkapkan orang ala wajhihi, atas mukanya. Summa ulqiya finnar, kemudian diletakkan orang yang pada neraka. Dan dengan pasnya berjihad pada jalan Allah, alim, pelajarkan ilmunya, pulang qari, pulang-pulangnya karena niatnya kada bagus, kemudian lagi sugih, wabari luar biasa, masjid langgar, pokoknya bila minta calon sidin pasti diberi. Kalau orang sugih banyak harta, min asnabil mal, berbagai macam harta ada,
tambaknya ia jual, ya kan? Batu baranya ia jual, emasnya jual, intannya jual, ya. Bubuhan barang antik ia jual, nah, jadi ngapa aja? Dan asnafil mal. Jadi duit itu dibariakan sasako banyak, bukan berkurang. Dan pada nampaknya kan duit itu dibariakan berkurang. Tapi pada pandangan Allah, duit itu apabila dibariakan bertambah. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, aku tambahin. Cuma niatnya ketika ada lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala. Jangankan orang Islam mau bersedekah, orang kafir gitu sama dibalas dua oleh Allah Ta'ala, tapi ya di dunia aja. Di dunia aja langsung dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Apalagi orang Islam. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ini apa? Kita benar walau bisyikir tamratin. Jauhi oleh muatan neraka sekalipun bersedekah sapanggal kurma. Ada madahakan sakeping kurma. Ya kurma itu kan berkaping-kaping. Cuma madahakan bisyikir itu sepanggal. Karena ada di kisah semalam kawan. Di sini gimana kisahnya? Ya. Nah, seorang bini-bini makan korma, makan roti, makan kurma. Begitu ada orang minta, padahal anak ini baru makan lagi, lalu bagian seorang diberiakan lawan orang minta. Jadi bagian seorang diberiakan orang minta, bagian anak ditinggal. Sama anak seorang bakal. Anak makan sudah, anak makan, ada orang minta didorong. Itu ada kabar. Beberapa hari kemudian ada kabar anak sini itu dibawa serigala. Lalu menjasah ngomong aku kalau serigala itu sekalinya serigala itu melepas ke anaknya. Kenapa? Karena malaikat mengambilkan anak itu. Kenapa dia akan malaikat mengambilkan anak itu? Karena perempuan tadi bersedekah, nang sudah anak nyuap, lalu diberiakannya kepada orang yang minta. Serigala anaknya diambil oleh malaikat. Selamat anaknya dengan berkat sedekah. Sebiji kurma aja di dunia juga dah karena wajib Allah Ta'ala kata dusta kepada lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala. Ya memang lamun sudah di akhirat tidak mau lagi. Tidak kawal lagi kita berpandai untuk tidak kawal lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari nang kami kunci untuk mereka, wa nukallimu aydihim, dan kami tuturakan tangan-tangan yang berucap, wa arjuluhum bima yaksibun. Dalam surah Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimu aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Kau berdusta, kalau di dunia kau aja, jorok bahari lidah kada bertulang, lidah kada bertulang.
Ambil baru bandar di situ pada dan ucap udah dia. Nah, ya. Kecuali ada hitam di atas putih, nah itu memang ada kau lagi hitam di atas putih, mentok pulang, ngetrem 10.000, ya kan? Kau lagi ya. Lamun jaga untung aja, nah, di sini ucap pindah ke situ, dan lalu udah ucap aja, ucap. Contoh itu pindah. Di akhirat tidak kau itu lagi, untung tak kunci, surah Yasin ada apa? Contoh itulah dunia. Dunia. Dunia ya. Bapada lillahi ta'ala ujar Allah ta'ala kadabta dusta engkau walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umila bihi wa yushabu ala wajhihi summa ulqiya finnar wa tabrani wa tabrani wal bayhaqi dan bayhaqi yu'maru bin nasi yaumal qiyamati ila jannah, diperintahkan orang dengan manusia pada hari kiamat ila jannati menuju surga. Hatta idza danau minha, danau, sehingga apabila dekat mereka itu pada surga, wastansyibu riha, dan mencium mereka itu akan baunya. Asalnya istan syakar itu asalnya memasukkan ke dalam hidung, ya mencium. Jadi karena hari kiamat ada sekelompok manusia dibawa menuju parak surga, dibawa menuju meparak lawan surga, sehingga mencium lawan bau surga tadi. Wanadaru, dan memandang mereka itu, melihat mereka itu ila kusuriha, kepada mahligai-mahligainya. Nah, melihat lawan mahligainya. Wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan kepada apa-apa yang telah menyiapkan oleh Allah li ahliha, bagi penghuni surga, piha, pada surga, dalam surga nih. Melihatnya nang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil masyad. Itu surga. Mala ainun ra'at, apa aja yang belum pernah melihat mata di surga ada. Wala udhunun sami'at, telinga kada pernah dengar di surga ada. Wala khatara ala qalbil masyad, dan tidak terlintas di hati manusia. Paling-paling kita kan ada mendengar bahwa surga itu apa ngarannya, kerigiannya itu lah intan, mutiara, yakut, jamrud, ya. Kemudian mahligai itu yakut, jamrud, yang ditabuk. Karena bertatah mutiara pulang ya lah, macam-macam emas, kursinya emas ya kan. Nah, itu surga. Nah itu karena bahwa ini kan manusia ya nak wala khatara ala qalbil bashar, ada terlintas di hati. Nah diparakakan rombongan manusia tadi ke surga sehingga mencium lawan bau surga tadi. Para badar sakalinya apa? Nudu an asrifu, dipanggil orang mereka itu bahwa mempaling mereka itu akan mereka anha daripada surga. Banyak dibawa parang, benar sudah hujan ada suara bau bulik. Nah bau jauh pulang, bau jauh. Padahal parang pada sudah lawan surga, melihat dalam surga, melihat isinya, melihat apa-apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam surga, melihat sudah.
harumnya keciuman sudah surga itu. Sekalinya disuruh orang bawa bulik. La nasiba lahum, tidaklah kamu menyiapkan. La nasiba, tidaklah menyiapkan ia lahum untuk mereka. Fiha padanya. Itu artinya bukan untuk mereka yang dibawa ke situ pada ngacari bener aja. Ngacari makam ini nang uyuh bener. Nang dikacari ini nah uyuh bener. Melihat sudah orang belum panggang ya nilai bebanan ya, sate sekalinya ada seorang nasi bungkus ya alhamdulillah juga karena ya Allah sampai punya pakan seorang pada lain alhamdulillah juga nah ya alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ala mulhar itu alhamdulillah ala mulhar yang kita baca wiridtah. Ini untung. Baca alhamdulillah ala mulhar bagi orang ini sarik. Ya. Jangan mestinya jangan sarik. Ya, jangan mestinya apa namun diterima ya sudah syukuri. Ya. Dan sama itu nah insyaallah sudah bikin nanti itu. Jangan sarik, jangan bergeluh. Ya kan arti ridho itu apa? Karena arti ridho itu untung benar naik. Arti ridho muha senyum. Ya benar Pak, benar naik untung kan. Muha ya benar ada empat. Nah, benar naik muha untung tapi nggak usah diampat, aslinya saling benar itu nah. Kada pada itu orangnya nangar lebar itu teman bahasa Arab itu talampal halik diwajhin bahik menjumpai sesuatu yang kada nyaman dengan muka tersenyum. Apa aja yang ada nyaman? Gangan dan nyaman ya. Senyum ya. Kadang ya di warung ya ada itu senyum ya. Apa aja nang ditemui nasi pak tunggul misalnya batis berdarah ya tenang aja. Ada mengambil barang langsung cancang dua ya kan barang aja ngajak ya kita ada kalau sama kita belajar taklim juga tidak seseorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu ujian kecuali orang itu akan digugurkan dosa sekalipun tajujuk duri nang sedikit itu ujian dari Allah itu menggugurkan dosa asal sabar mapa sabar iya tadi ridho menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan dengan hati yang tersenyum biwajhin dhahik dengan muka yang tersenyum yang sebenarnya mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang baik, jalan yang bagus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa kita zahir dan batin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dosa umat kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kita berarti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disudahi umur dengan husnul khatimah yang dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah.